Halo teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Jadi dari kemarin itu aku udah banyak bahas video seputar bekas jerawat, tapi banyak dari kalian juga yang nanyain, Kak, ada nggak sih produk yang memang khusus untuk bekas jerawat yang bertekstur, bukan yang cuman kemerahan atau kecoklatan aja? Well, I can say kalau bekas jerawat yang sampai mengubah tekstur itu memang akan sedikit lebih susah daripada yang bekas jerawat discoloration. Kalau bener-bener mau efektif ya, kalian harus treatment, tapi treatment juga nggak bisa cuman sekali dua kali, mesti diulang-ulang lagi untuk laser lagi gitu. Untuk produknya sendiri aku ada beberapa rekomendasi, nanti aku akan bahas juga di video ini. It's gonna be so fun karena kita akan ngebahas ingredients yang kayaknya tuh udah familiar banget, tapi banyak dari kalian yang mungkin belum tahu nih kegunaannya apa. So I would like to introduce you, this is a local brand Indonesia punya, namanya Aizen, tapi dia itu punya production plant-nya ada di Jepang dan China. Nah, mereka ini punya 7 Ultra Ampul, tapi di video ini aku akan review salah 2 dari 7 Ultra Ampul itu. Yang satu Niacinamide Ascorbate 15%, yang satu Bakuchiol 10%. Jadi dari kemarin ini memang aku sengaja udah lama banget pakai kedua produk ini untuk testing mereka apakah beneran it really works in my skin or no. You'll find the answer in this video. First thing first, aku mau ngebahas yang niacinamide dulu ya. Ini tuh nggak cuma niacinamide, tapi dia juga ada vitamin C-nya, ascorbic acid. Jadi dia punya niacinamide itu 10% dan vitamin C 5%. That's why namanya itu niacinamide ascorbate 15%. Nah, kalau niacinamide itu dia expertnya untuk skin repair sama restorasi. Kalau menurut aku pribadi dia lebih works di bekas jerawat yang discoloration, yang kayak kemerahan, kecoklatan, kayak gitu dia benar-benar nampol banget nyerahinnya. Karena bayangin aja udah ada niacinamide sama vitamin C juga. Pasti kalian mikir-mikir kan, emangnya boleh ya niacinamide dicampur sama vitamin C? Apakah berpotensi untuk iritasi atau enggak? Well, kalau misalnya bentuknya kayak gini nih, yang memang udah dari sananya diformulasiin bareng-bareng, pasti dia udah dipikirin dan diset dengan baik. Perbandingannya, formulasinya, presentasinya, and so on and so on. So, langsung aja seperti biasa aku mau mulai bahas, mulai dari packagingnya, teksturnya, ingredientsnya, sampai personal experience pemakaian di kulit aku. Packagingnya menurut aku ini cukup mudah untuk dipakai ya, sebagai kategori ampul gitu. Karena biasanya yang botolnya kayak gini kan namanya serum ya, tapi dia itu ampul, inget loh ya. It's a glass packaging dan jangan khawatir walaupun dia itu production plant-nya di luar negeri, tapi dia udah ada BPOM-nya kok. Moving on to the texture, nah ini yang membedakan serum sama ampul ya. Kalau ampul tuh memang jauh lebih cair, kayak rasanya tuh kayak pakai air di muka gitu, kayak nggak pakai apa-apa bahkan. Wanginya dia hampir nggak ada wanginya, tapi kalau misalnya aku bener-bener smell dengan detail gitu ya, ada sebenarnya, cuman nggak yang ngeganggu sama sekali karena dia tuh benar-benar wanginya yang kayak nggak heboh sama sekali. Cara pakainya biasanya aku di tengah-tengah selesai cuci muka pakai ini baru pakai moisturizer. Kalau aku pribadi sih pakai ini lebih suka kayak 3-4 kali seminggu. Cuman kalau misalnya kalian mau setiap hari gak masalah kalau misalnya kulitnya kuat ya. The ingredients tadi aku udah jelasin sedikit di awal, tapi ini aku akan jelasin lebih lengkapnya lagi untuk ingredientsnya. Jadi selain ada niacinamide 10% dan vitamin C 5%, dia juga punya zinc PCA 2% yang fungsinya untuk mengontrol sebum production. Jadi kalau misalnya kalian punya minyak-minyak berlebih nih, terutama di bagian hidung ya, biasanya itu dia akan sebisa mungkin mengontrol productionnya. Terus juga dia punya 7 herbal complex, ada Centella asiatica, green tea, licorice, Japanese knotweed, skullcap, dan chamomile. Dia juga termasuk sensitive skin friendly karena udah alcohol free dan bisa dipakai bagi bumil dan busui. My personal experience yang aku rasain selama pemakaian 4 minggu di kulit aku, it was really improving my discoloration. And by the way, ini adalah produk dengan kandungan vitamin C yang cocok di aku pertama kali. Sebelumnya aku pernah pakai tapi sayangnya nggak cocok, jadi ada beruntusan gitu. Dan aku super bahagia banget karena cocok sama dia. Mungkin karena dia juga dikombinasiin kali ya sama niacinamide, jadi kulit aku tuh masih bisa terima dia. Oke, the next product is Bakuchiol 10%. Ini juga pertama kalinya aku pakai Bakuchiol. Sebelumnya tuh aku nggak pernah nyoba Bakuchiol karena kayak belum nemu produk yang kayaknya tuh aku bisa percaya gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang familiar sama nama Bakuchiol, sebenarnya dia itu hampir sama retinol. Tapi bedanya dia ini way more gentle than retinol. Jadi kalau misalnya retinol itu adalah potensi untuk mengiritasi, dia ini adalah alternatif yang lebih gentle buat kalian yang punya kulit sensitif,
Kalau misalnya pakai retinol nggak cocok, you should try this one. Nah, sebenarnya mereka berdua itu sama-sama expert in skin repairing, tapi bedanya kalau misalnya yang Bakuchiol itu dia juga bisa bekerja untuk anti-aging. Karena mereka terlihat seperti anak kembar, jadi aku mau memperlakukannya dengan sama. Aku juga akan review si Bakuchiol ini mulai dari packagingnya, teksturnya, ingredientsnya, sampai personal experience pemakaian di kulit aku. Buat packagingnya dia kurang lebih sama ya, botolnya juga sama, isinya juga sama 20 ml. Yang membedakan itu cuma warnanya aja. Kalau dia tuh ungu lilac kayak gini, kalau yang niacinamide itu dia yellowish kayak gini. Aku nggak mau lama-lama ngomongin packaging karena menurut aku udah oke banget, kelihatan nggak murahan gitu loh. So aku mau move aja ke teksturnya. Teksturnya juga kurang lebih sama, bener-bener ringan banget. Cuman aku ngerasanya yang ini itu malah agak sedikit lebih ringan. Jadi dia itu lebih watery pas di-apply ke muka. Jadi after feel-nya tuh lebih berasa nggak pakai apa-apa lagi kalau misalnya si Bakuchiol ini. Buat wanginya kalau menurut aku ya, dia itu lebih less fragrance daripada yang niacinamide tadi. Karena aku tuh berusaha untuk kayak sampai gitu tapi nggak kecium juga wanginya. Move ke ingredientsnya, dia udah jelas ya, ada Bakuchiol 10% yang fungsinya itu untuk anti-aging sama skin repairing juga seperti yang aku bilang tadi. Jadi cara kerjanya itu mirip sama retinol, anti-inflamasi dan antibakteri, makanya dia bisa untuk jerawat juga. Selain Bakuchiol, star ingredientsnya dia juga punya ceramide dan sodium hyaluronate. Aku biasanya pakai ini sama kayak si niacinamide, jadi abis cuci muka pakai ini, abis itu moisturizer. Nah tapi note, aku nggak pernah pakai ini secara berbarengan ya. Jadi misalnya hari ini aku pakai dia, besok aku pakai dia. Dia juga alcohol free, sensitive skin friendly, dan aman untuk bumil busui. My personal experience, bener banget dia itu lebih fokus ke tekstur. Jadi kalau misalnya kayak ada beruntusan atau ada bekas jerawat yang tekstural, itu dia pelan-pelan bisa healing, tapi nggak instan loh ya. Aku aja baru ngerasanya itu setelah 4 minggu karena sesuai sama klaimnya juga. Kalau ini biasanya aku pakainya lebih seringnya malam sih, dan kalau yang niacinamide ini aku pakainya lebih seringnya pagi. Well, the conclusion is, kalian mau pilih yang mana itu kalian lihat dulu kebutuhan kulit kalian apa. Kalau misalnya kalian tuh ada bekas jerawat yang kayak kemerahan, kecoklatan, terus warna kulitnya nggak rata, ada belang, itu kalian bisa coba pakai si niacinamide sama vitamin C ini. Tapi kalau misalnya masalah kalian itu lebih ke skin texture, ada kayak beruntusan di pipi atau di jidat, atau kayak ada keriput-keriput gitu di bagian mata, biasanya paling cepet ya di bagian mata, jerawat, hyperpigmentation, itu kalian bisa pakai Bakuchiol. So, balik lagi ke pilihan kalian, sesuaiin sama kebutuhan kulit kalian masing-masing. So ya, kalau misalnya kalian mau cek langsung ke official store-nya Aizen, kalian bisa langsung aja klik di description box aku, udah ada link pembeliannya. Go check it out there. So, terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen di kolom komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.